Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kita dalam pembelajaran IPA. Semoga Allah melindungi kita semua dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini kita mempelajari sistem reproduksi pada tumbuhan. Bagaimana selanjutnya? Silakan kalian ikuti video pembelajaran Ibu berikut ini. Sistem reproduksi pada tumbuhan yang lazim juga disebut dengan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah proses pembelajaran berlangsung, peserta didik dapat 1. Menyebutkan macam-macam cara perkembangbiakan pada tumbuhan. 2. Menjelaskan macam-macam cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. 3. Menjelaskan cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan serta contoh-contohnya. 4. Menjelaskan cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan serta contoh-contohnya. Untuk penjelasan masing-masing tujuan pembelajaran, selanjutnya kita lihat video berikutnya. Perkembangbiakan tumbuhan meliputi A. Vegetatif, yaitu merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan sel kelamin, terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. B. Generatif. Untuk perkembangbiakan generatif akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Pada tanaman bawang, alat perkembangbiakan vegetatif alaminya dengan umbi lapis, stroberi dengan stolon, kentang dengan umbi batang. Dengan demikian, umbi lapis, stolon, dan umbi batang itu disebut sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, untuk contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya, silahkan nanti kalian melengkapi LKPD pada akhir video ini. Selengkapnya, vegetatif alami itu meliputi 1. Rizoma, yaitu merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah, berluas-luas dan mempunyai mata tunas. 2. Tunas adventif atau yang disebut juga dengan kuncup adventif, yaitu tunas yang tumbuh selain dari di ketiak daun dan ujung batang, atau lazim juga disebut dengan tunas liar. 3. Umbi batang, merupakan ujung batang yang mengandung cadangan makanan di dalam tanah. 4. Umbi lapis, yaitu daun yang tumbuh melingkari batang yang berbentuk cakram di dalam tanah. 5. Stolon, yaitu merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah tanah. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Maksudnya vegetatif buatan. 1. Stek. Stek biasanya dibagi dua, yaitu menjadi stek batang dan stek daun. Nah, yang dimaksud dengan stek itu adalah menanam tumbuhan dengan bagian batang dengan bagian tumbuhan itu sendiri. Nah, kalau stek batang yaitu yang ditanam adalah bagian batang, sedangkan stek daun yang ditanam adalah daun. Dengan catatan bagian tumbuhan tersebut harus mempunyai mata tunas. Kemudian merunduk, itu terjadi pada tumbuhan alamanda. Mencangkok, ini biasanya dilakukan pada beberapa tumbuhan biji, antara lain mangga, jambu, dan lain-lain. Dengan menyimak video pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan di atas, serta membuka buku siswa halaman 54-57, lengkapilah tabel perkembangbiakan vegetatif tumbuhan di bawah ini. Contoh, nomor 1 adalah tumbuhan bawang merah berkembangbiak dengan umbi lapis, termasuk kepada vegetatif alami. Silahkan kalian lanjutkan sampai ke nomor 8.
Berdasarkan isi tabel yang sudah kalian buat, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa macamkah cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang kalian kenal? 2. Sebutkan cara berkembang biak mana saja yang termasuk pada vegetatif alami dan mana pula yang termasuk pada vegetatif buatan. 3. Sebutkan contoh-contoh lain selain dari tumbuhan yang ada dalam tabel di atas yang berkembang biak dengan umbi lapis, cangkok, geragih, rizoma, umbi batang, tunas adventif, tunas, dan merunduk. Yang terakhir, secara berkelompok, pilihlah tanaman yang kamu sukai untuk dicangkok dan hasil cangkokannya kamu serahkan 4 minggu semenjak proses pencangkokan kamu lakukan. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Selamat bekerja. Wassalam. Sampai jumpa minggu depan.